Selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Selamat datang di acara bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara kami, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada hari ini ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus-menerus belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk mengisi kehidupan kita. Bukan hanya berarti mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat semua hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu kecil maupun besar. Menabur kebaikan, maka kita akan menuai berkat. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan salah satu tokoh penting di Badan Pembinaan Nasional Karismatik di Indonesia, Bapak Felix Ali Chandra, yang sudah melanglang buana lebih dari 30 tahun di pelayanan di awam. Dan kita akan berkenalan dengan Pak Felix dulu sebelum kita mulai topik pembahasan kita pada hari ini tentang peranan awam dalam gereja. Selamat datang Pak Felix, terima kasih untuk waktunya bersama-sama dengan kita di sini. Dan kita akan memulai acara kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon kehadiran Roh Kudus tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami berkesempatan Bapa untuk datang kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur Bapa untuk rahmat kehidupan yang masih boleh terus Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan hari ini. Kami boleh datang kembali bersama-sama Bapa untuk belajar tentang peranan awam dalam gereja kami. Bantu kami Bapa untuk boleh membuka hati kami, agar kami boleh terbuka Bapa apa yang Engkau ingin ajarkan kepada kami hari ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk Bapak Felix Ali Chandra yang akan menjadi narasumber kami, yang akan membawakan acara ini pada hari ini. Biarlah Bapak Kau boleh urapi Pak Felix dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apapun yang Pak Felix boleh sharingkan pada hari ini, boleh sungguh berasal daripada-Mu, dan boleh membawa kami untuk lebih menggetarkan hati kami untuk boleh melayani Engkau lebih lagi Bapa, lewat apa yang bisa kami lakukan Bapa dalam gereja, mulai dari gereja kecil kami sampai di gereja besar yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Bapa yang Maha Kasih, beracaralah dalam diri kami masing-masing. Beracaralah Bapa di acara ini dari awal hingga akhir nanti. Biarlah kami boleh mendapatkan segala sesuatu yang Engkau sudah siapkan untuk kami, dan boleh menjadi bekal untuk kami dalam menjalankan pelayanan kami di luar sana. Dan Bapak, biarlah boleh Kau lindungi semua alat-alat elektronik yang kami pergunakan hari ini, saluran Wi-Fi kami, untuk semua teman-teman yang saat ini, entah itu dalam perjalanan, entah itu dalam pekerjaan mereka, entah itu mereka yang kesulitan untuk masuk, untuk mengikuti acara ini, biarlah Bapak Engkau sendiri yang jaga dan pelihara mereka, agar mereka boleh mengikuti acara ini dengan baik di lahan YouTube channel kami. Dan biarlah Bapa acara ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan semua doa kami persembahkan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, silahkan ditulis di kolom chat atau boleh raise hand. Nanti saya akan membuka kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Dan selamat datang Pak Felix. Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan bersama-sama dengan kita di sini. Boleh sedikit cerita Pak Felix nih, banyak dari kita di sini yang terutama buat kita yang di Amerika ini, kita nggak kenal nih Pak Felix siapa sih gitu loh. Jadi boleh tolong cerita Pak Felix sedikit tentang Pak Felix, gimana perjalanan
kehidupannya Pak Felix, terus dari mana, kita tadi udah ngomong-ngomong dikit, tapi mungkin Pak Felix bisa cerita dari mana, punya keluarga berapa, udah punya anak berapa gitu loh, terus ya istri pasti satu lah ya. Belum tentu ya. Karena salah ngomong, istri 2, anak 1. Maksudnya anak 2, istri 1. Iya, jadi silakan Pak Felix memperkenalkan diri dulu buat kita semua nih, jadi kita tahu siapa Pak Felix. Silakan Pak Felix. Terima kasih Bu Riana, Pak Endi, dan kawan-kawan yang ada di Amerika. Saya lihat ada 1-2 dari Indonesia. Bu Riana, sebelumnya apa boleh saya bisa share screen saya? Belum diaktifkan. Oh boleh, oh ya sorry, saya masukin. Karena beberapa ceritanya saya pakai betul. Ya. Kalau boleh nanti saya akan share. Iya, baik. Silakan Pak Felix. Ya, terima kasih. Jadi ya tinggal di Jakarta, Tuhan baik, dikasih istri yang luar biasa baik, Shirley, anak Jakarta. Kalau saya lahir di kota yang paling indah di dunia, dan kota yang paling terkenal jujur di Indonesia, kota Medan namanya. Jadi pindah ke Jakarta tahun 60-an ya. Lalu kemudian menikah dengan Shirley dan diberi 3 anak yang luar biasa, Sebastian, Stella, Samuel. Ini kami ke Amerika 2019, 18-19. Sudah bekerja semua mereka. Yang kecil sedang kuliah MBA di Tokyo. Jadi kemungkinan akan segera kembali. Sehari bekerja di perusahaan yang bergerak di dunia telekomunikasi. Jadi memang orang tukang obeng begitu ya, orang teknik. Dalam perjalanannya Tuhan baik memanggil saya untuk boleh bersama kawan-kawan ratusan atau ribuan atau puluhan ribuan awam di Indonesia melayani gereja di Indonesia, di penginjilan, di training course, walaupun banyak bergerak di karismatik, tapi sebenarnya di seluruh gereja dan seluruh gerakan di dalam gereja kami melayani di sana. 2019 waktu kami jalan-jalan ke New York, ke San Francisco, lalu ke LA, ketemu banyak kawan-kawan di sana. Dan saya pikir kalau hari ini terakhir kami balik ke New York dan ketemu juga teman-teman non-Indonesia yang ada di New York, lalu belajar sedikit tentang kota New York, kan saya suka banget kok bisa hidup kota seperti itu gitu ya, bisa ada kota seperti itu, yang unik sekali. Ke gerejanya, pasti beberapa teman-teman sudah pernah, dan di dalam gereja itu saya ketemu banyak orang-orang dari berbagai negara yang melayani di sana gitu ya. Jadi kalau hari ini kita diminta untuk mendalami tema peran awam dalam gereja, saya pikir kok tepat banget ya. Karena kita semua ini kan awam ya. Kalau kita lihat peran awam dalam gereja sebagai tema sentral kita hari ini, PD Maria Bunda Allah, tanggal 9 di Jakarta, tanggal 8 di Amerika. Kenapa tanggal ini saya munculkan? Karena nanti kita akan belajar tentang 2 Santo Santa yang dirayakan tanggal 9 dan tanggal 8. Sebagai orang awam mereka ya. Kalau kita lihat awam dalam bahasa Inggris mungkin sulit ya. Ada kata role, lay people in at on church ya. Nomor 2, lay people itu buat orang non-Katolik sulit dicerna. Apa itu lay people gitu? Apa itu common people? Bahkan terjemahan gereja sendiri kompleks ya. Awam itu adalah semua orang dalam gereja yang bukan imam. Kalau teman-teman mau tahu itu terjemahan resminya ya. Jadi saudara dan saya di dalam gereja Katolik sampai tahun 60-an dikelompokkan sebagai bukan imam. Jadi terjemahannya unik sekali. Tapi hari ini, malam ini di Amerika atau pagi ini di Indonesia, kita coba kutak-katik 4 kata ini ya. Kata role, kata lay people, kata in, dan kata church. Gereja itu bisa berbentuk seperti ini yang ada di Atlanta atau di Jakarta katedral seperti ini. Ini fisiknya ya. Apakah gereja ini yang kita mau bicarakan hari ini? Rasanya enggak ya. Semua orang Katolik tahu gereja itu adalah tubuh mistik Kristus, the body of the church. Dan khusus buat kita awam,
bagian mana yang kita mau lihatin? Apakah kita berperan di dalam gedung-gedung bagus seperti ini, atau gereja yang dun jauh di Papua gitu ya? Dari New York kita pergi ke Papua. Apakah ini gereja yang sama? Atau gereja yang dipenuhi orang-orang pintar? Kalau teman-teman lihat ini rambutnya agak berkurang di sini ya. Ini berarti orang-orang yang sudah agak senior seperti saya, yang sudah kalau di San Francisco atau di Sydney naik bus sudah gratis katanya di atas 60 ya. Apakah gereja yang dipenuhi oleh orang senior seperti ini, bahkan sampai dilayani oleh seorang paus gitu ya? Atau gereja yang dipenuhi oleh anak-anak kecil, sebagian disabled ya, oleh dua romo yang sederhana anak muda. Gereja seperti apa yang kita bicarakan? The body of church yang seperti the body of Christ seperti apa yang kita bicarakan? Kalau zaman dulu 500 tahun yang lalu, 1400, 1500, kalau ditanya gereja itu apa? Gereja itu adalah seperti ini, segitiga bentuk. Paling atas paus, lalu para uskup, para abot ya, biarawan ya, lalu priest, superior, baru frater, biarawan yang kecil, baru suster-suster. Lalu kita ada di mana? Nggak ada kita, nggak eksis. We did not exist then, gitu ya. Yang ada cuma ini, kalau bicara gereja hanya ini. Ya kalau agak bagus dibagi dua lah kemudian. Tuhan paling atas, yang paling dekat sama Tuhan, yang paling nempel sama Tuhan. Kalau Tuhan itu kan Allah yang kudus katanya ya. Jadi orang-orang yang kudus itu yang paling dekat sama Tuhan di atas. Ini zaman dulu ya. Jadi yang paling kudus siapa? Paus. Setelah Paus baru uskup, pastor, baru believers. Saudara dan saya. Jadi kita ini tahun 1500 dianggap orang yang jauh dari Tuhan. Sebaliknya yang biru, di dunianya juga diatur. Zaman dulu yang paling suci adalah raja. Makanya maaf, waktu gereja Inggris memecahkan diri, rajanya langsung menjadi head of the church gitu ya. Karena dari dulu tuh memang seperti itu dibuatnya. Raja adalah yang paling suci, paling kudus. Sampai kepada serf paling bawah ya. Pelayan ya, serf itu kira-kira. Nah ini gereja sampai tahun 1500 nih. Lalu where are we? Kita ada di mana? Ya paling bawah. Dekat-dekat sampah gitulah kira-kira ya. Nggak ada kesucian sama sekali. Namun dalam 200-300 terakhir, 200-3 tahun terakhir, banyak teolog berkumpul. Nggak begitu gereja gitu ya. Gereja itu harusnya seperti ini. Ini ayat-ayat yang teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau nanti mau baca, filenya saya kirim ke Riana. Tapi intinya, tubuh Kristus itu terdiri dari macam-macam. Dari Cengkareng tadi sampai New York dan San Francisco gitu ya. Kita ini tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus yang sebenarnya, bukan segitiga, tapi harusnya melingkar. Lalu pada saat tahun 1962, Konsili Vatikan kedua yang terkenal, gereja berubah diri. Gereja nggak segitiga lagi. Gereja itu harus Christ-centered. Berpusat pada Yesus di tengah-tengah. Paus, uskup, imam, bruder, awam, penjahat, sama dekatnya ke Yesus. Nggak ada yang lebih suci dari satu dengan yang lain. Paus tidak lebih suci dari penjahat itu. Semuanya sama dekat Yesus. Minimal semuanya punya hak yang sama dekat kepada Yesus. Minggu depan kita sudah masuk ke Minggu Sengsara ya, Pekan Sengsara. Dan ini hari-hari terakhir kita. Tapi hari ini kalau besok, hari ini di Jakarta ya, besok di Amerika kalau teman-teman ikut misa pagi, besok paginya US, bacaannya adalah tentang sukacita. Nanti Israel akan dikumpulin, nanti kita akan dapat padang yang hijau. Besok tuh bacaannya nanti di Amerika. Sedangkan akan masuk pekan suci. Kenapa? Karena memang Paskah itu Jumat Agung membuat Yesus di tengah-tengah, yang lain ada di sekelilingnya. Inilah gereja yang sekarang. Dan Paus Fransiskus yang sekarang dengan sangat jelas mengatakan kan bahwa semuanya sama. Dia sering diserang hari-hari ini, buat teman-teman yang di San Francisco mungkin lebih mendengar ini. Dia mulai banyak memanggil LGBT. Ya. Zaman dulu LGBT dibuang oleh gereja. Dia tidak bilang LGBT itu benar atau tidak benar, tapi dia bilang mereka punya hak untuk dilayani, punya hak untuk sama dekatnya ke Tuhan Yesus. Nah, itu contoh ya, seperti ini. Sebentar, teman-teman, tiba-tiba nyangkut ini.
Saya tiba-tiba saya punya layar berhenti. Ini ada penjahat yang mengganggu internet saya barangkali. Tapi suara saya kedengaran ya? Suaranya kedengeran. Mau saya terusin? Sebentar, saya nggak bisa exit loh lucunya ini. Ya, boleh exit Oh, dulu. ini sudah ya? Udah masuk. Good, puji Tuhan. Oke. Lalu itu kan tahun 62. Lalu kemudian tahun 82, 20 tahun setelah itu, gereja ngumpulin lagi nih para uskup sedunia. Kira-kira, gimana keadaan gerejamu? Para awam udah aktif belum? Gitu ya. Kan dulu awamnya di bawah sekali, ingat ya? Jauh dari Tuhan ya. Sekarang gereja bilang, enggak, awam boleh masuk dalam gereja. Lalu ditanyalah, dan dibikinlah buku yang namanya Lumen Gentium yang terkenal nih. Nah, untuk memastikan apa sih awam itu, lalu kata awam itu diterjemahkan macam-macam ya. Nanti teman-teman bisa beli buku ini kalau mau, atau di internet gratis, ini tinggal di-download aja. Lay people, common people itu apa artinya gitu. Saya nggak mau dalami secara teologis, tapi saya mau ajak teman-teman melihat dari sudut yang gampang aja. Ini anak-anak muda di gereja di Amerika ya. Mereka adalah bagian dari gereja, sama dekatnya ke Tuhan Yesus, seperti Paus ke Tuhan Yesus gitu ya. Lalu ini orang-orang besar seperti Presiden Amerika yang tahun ini Katolik dia ya. Kita punya presiden kedua Katolik dalam abad ini kalau saya tidak salah. Setelah John Kennedy, Biden yang Katolik kedua. Terserah kita mau katakan dia Katolik yang baik atau tidak, ini urusan dia dengan Tuhan lah ya. Tapi intinya dia juga dianggap sebagai awam. Jadi anak kecil yang tadi maupun dia bagi gereja sama pentingnya. Sama punya hak gitu ya untuk dilayani oleh gereja. Teman-teman yang di Florida atau di Los Angeles atau di San Francisco ya, ini di mana? California Utara ya, mungkin teman-temannya Rihanna ini barangkali, atau di Northeast ini New York, Boston sama Kanada, mereka bikin conference 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya. Ini bikin acara di sana. Semuanya adalah sama pentingnya bagi gereja, baik ada yang di Jakarta maupun yang di sini. Kenapa? Ini bagian inti daripada renungan kita pada pagi hari ini atau malam hari ini di Amerika. Saudara, saya dianggap menjadi orang penting dalam gereja, orang yang sama pentingnya dengan Paus. Jadi kita ini sama pentingnya oleh Tuhan Yesus di dalam gereja menurut ajaran gereja yang baru. Why? Karena pertama kita dikasih martabat yang baru. That's the first thing ya. Apa martabat baru kita? Kita disatukan menjadi dengan Kristus, menjadi bagian dari gereja dan Allah sendiri. Kemarin tadi ya di misa pagi saya ikut jam 5:30 Indonesia, bicara tentang Allah yang kudus. Dan dia, pastor tadi bilang bahwa dari awal rencana Tuhan menciptakan manusia, dia sudah menciptakan manusia yang kudus. Ini rencana Allah dari awal ya. Kenapa kudus? Karena Allahnya kudus, dia perlu yang kudus supaya dekat dengan dia. Jadi Allah yang menciptakan manusia supaya kudus, supaya dekat dengan dia. Kayak kita dengan anak-anak kita kan pengennya dekat dengan kita ya, dengan orang yang kita kasih. Jadi namun dalam perjalanan kita menjadi jauh ya dengan kebiasaan kita, dengan dosa kita. Nah, setiap hari yang ada di kepalanya Allah menurut imam tadi, pastor tadi adalah satu, membuat anak-anaknya dekat dengan dia. Setiap orang tua kepengen itu kan ya, kumpul dengan anak, cucu, adik semuanya. Allah juga kayak gitu. Nah, kita dikasih martabat yang baru untuk menjadi satukan dengan Kristus dan menjadi anak dia. Ini jadi teman-teman yang dibaptis tadi Pak Endi sharing dengan luar biasa cerita bagaimana dari dibaptis ya. Pertama kita jadi bagian dari gereja. Kedua kita menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena disatukan. Ketiga setelah menjadi anak kita dijadikan satu tubuh Kristus. Ini 3 hal yang tidak terpisah 1, 2, 3 ini. Jadi kelihatannya sama tapi beda ya. Pertama dikasih martabat yang baru, kedua dijadikan anak Allah, lalu dijadikan satu. Setelah sudah dikasih 1, 2, 3 tadi, istilahnya kalau masuk organisasi sudah dapat membership gitu ya, dikasih nomor, dikasih jaket, dikasih topi, udah jadi member. Namun nggak berhenti di situ. Menjadi member tanpa kuasa nggak ada artinya. Yang keempat, saudara saya dikasih urapan Roh Kudus. Apa artinya? Kita sekarang bisa punya power sama dengan Yesus. Saya ulangi. Yesus bahkan bilang,
you can do greater than what I've done, gitu ya. Dalam Yohanes 14:12. Jadi apa yang Yesus lakukan, kita bisa melakukan lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ini semua kalimat resmi yang saya ambil dari gereja. Nanti kita bicarakan artinya satu persatu. Namun yang menjadi tema sentral kita pada pagi hari ini, tema yang diminta oleh panitia membuat kita dalami pagi ini adalah yang kelima ini. Bos, karena kita sudah 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 kan martabat kita ya. What we are-nya. Lalu untuk menjadi how we are, kita dikasih Allah Roh Kudus dalam hati kita, pikiran kita. Untuk apa? Jadi what, how, dan what for kayak itu sekarang. What for-nya adalah kita punya tugas dan wewenang baru. Saya ingat ada satu cerita dari India tentang satu anak kecil yang berdiri di depan jendelanya McDonald. Lalu waktu dia ngintip ke dalam, namanya anak kecil pasti ngiler lah ya. Ngiler Coca-Colanya, burgernya, French fries-nya. Dia bilang, only if I can have it. Gitu ya. Lalu di dalam ada satu orang muda yang melihat dia dari luar, dan orang muda itu melihat dan memanggil dia masuk. Lalu dikasih makan, biasalah pelayannya lihat dia jorok disuruh keluar lagi gitu kan. Tapi dia tarik makan, I'm in charge, saya bayarin dia. Lalu anak ini makan dengan senang, dan pembicaranya anak itu bilang, ditanya, temanmu ada di mana? Di luar sana. Ada berapa orang? 14 orang lagi. And one of them is having a birthday today. Gelandangan ini. Lalu orang muda itu mengundang dia, dan saya agak terharu, maaf. Dia bikin pesta buat para gembel itu. Saudara, cerita ini adalah cerita kecil dari seluruh Alkitab. Saudara dan saya ditarik di dalam kerajaan McDonald, maaf, kerajaan Yesus. Dikasih semua kenyamanan di dalam sana, dikasih makan yang paling enak buat anak kecil, dibikinin pesta. That's what we are gitu ya. Kita ditarik, dikasih martabat, dijadikan anak Allah, dikasih juga kekuatan untuk menjadi sama dengan dia. Istilahnya keluar dari sini pegang kartu kredit anak muda yang traktir ini. Gitu. Tapi it shouldn't stop here gitu. Kata ajaran gereja. Poin kelima mengatakan kita dikasih tugas dan peran, role. Apa aja? Pertama kita menjadi imam. Ini diambil dari ayat bahwa kita adalah imam, nabi, dan raja, kata surat Petrus ya. Imam itu apa? Mempersembahkan seluruh hidup saya seperti Allah. Karena ada roh Allah di dalam kita. Jadi hidup kita ini kita tugas imam kan mempersembahkan persembahan. Beberapa keluarga kita yang beragama Buddha, Konghucu, Tao, dan segala macam. Kita ada meja altar di orang tua kita zaman dulu ya. Mempersembahkan. The same thing. Agama Yahudi pada zaman dulu sama. Mempersembahkan korban tiap hari. Imam tugasnya mempersembahkan korban. Bagi kita sudah selesai tugas itu oleh Yesus. Tugas pengorbanannya sudah selesai, yang kita akan rayakan Jumat Agung nanti. Karena kita sudah diselamatkan, kitanya menjadi imam bukan lewat acara-acara ritual, tetapi lewat kekudusan kita sehari-hari. Ini nanti 3 poin ini yang menjadi topik kita dalam 20 menit ke depan. Lalu kita menjadi nabi. Nabi tugasnya apa? Ngomong. Ngomong bila ada yang benar dipuji, bila ada yang salah diingatkan. Gitu. Bukan dikritik, bukan dicaci maki. Banyak nabi yang kerjanya cuma caci maki dan kritik. Kita tidak. Di dalam kekristenan, di dalam kekatolikan, kita tidak punya hak mencaci maki atau menghakimi orang. Tugas kita cuma mengingatkan. BTW, by the way, ngomong-ngomong, itu tugas kita. Tidak pernah kita mencaci maki. That's not our job. Ketiga, kita menjadi raja. Setiap kita adalah raja, artinya memimpin. Everybody is a leader. Everybody is a king and queen. Paling tidak kita menjadi raja untuk keluarga kita. Menjadi ratu untuk keluarga kita. Paling tidak kita memimpin diri sendiri. Orang bilang kalau nggak memimpin diri sendiri aja, masa mau memimpin orang lain. So, this 1, 2, 3, 1, 2, 3 adalah peran, role, tugas, peran setiap saudara dan saya. Nah, menjadi imam, nabi, raja ini di mana? Ya, di gereja tadi judulnya ya, in the church,
church yang mana? Apakah di dalam gereja? Apakah kita jadi prodiakon, pembantu imam, bantuin pastor, jadi katekis, ngajarin orang? Is that what we are supposed to do? Apakah itu? Ya. Namun yang lebih penting justru bukan di dalam struktural resmi formal gereja seperti ini. Ini bagus ya, membantu gereja, membantu imam. Tapi peran yang diminta oleh gereja justru bukan itu. Paus bagus sekali. Kalau teman-teman mau baca, kalau yang bawa pakai handphone mungkin nggak susah. Paus Fransiskus mengatakan, I prefer a church which is bruised, hurting, and dirty because it has been out of on the streets, rather than a church which is unhealthy from being confined, from clinging to its own security. Terjemahan lainnya mengatakan, Paus mengatakan, saya lebih senang gereja yang ada di pasar, bergesek-gesek dengan orang lain, daripada gereja suci di atas bukit, memuliakan dirinya sendiri. Apa artinya? Jadi awam seperti saudara dan saya, bukan bersembunyi di dalam biara dan gereja, tapi justru di dalam kerjaan kita, di pasar, dan sehari-hari. Itu peran awam. Not within the church physically, ya. Ada di jalanan. Itu yang kita diminta untuk memperlihatkan bahwa kita sebagai imam yang baik, nabi yang baik, raja yang baik, di jalanan, bukan di dalam gereja. Di tempat kerja kita, di pasar. Terutama di orang-orang yang sekelilingnya belum kenal Yesus. Nah, sebagai imam, kan mana bisa awam jadi imam? Ya nggak bisa. Orang di dalam buku resmi gereja, awam, lay people, common people adalah orang yang bukan imam. Lalu kita suruh jadi imam. Nggak masuk akal kan? Kontradiksi gitu. Ya jelas, kita nggak disuruh jadi orang yang mempersembahkan Ekaristi. That's a formal job. That's official job. Tapi imam dalam keseharian kita, pada saat di Jakarta kalau lagi macet, kadang-kadang nyetir gitu ya, lihat ada orang nyebrang jalan, kelihatan kalau orang sedang orang yang nyebrang itu kalau lagi semangat kelihatan kan, orang lagi happy kelihatan ya, tapi orang yang lagi sedih kelihatan sekali, tertunduk ya, nyeret-nyeret kakinya. Apa yang bisa kita lakukan pada saat seperti itu? Bapak Paus mengingatkan, you can pray for them. Ya kan saya nggak kenal dia, agamanya bukan Katolik, bukan Kristen. Justru Paus mengatakan, setiap kali kita bertemu orang seperti itu, doain dia. Itu sudah pekerjaan imam. Itu sudah pekerjaan imam yang bisa. Tapi orang itu tidak ada gunanya, bahkan menyusahkan saya nih, jalan begitu pelan, lampu sudah hijau, ya. Harusnya saya klakson orang nih, I should horn him away gitu ya. No. Gereja mengatakan hal kecil seperti itu kita sudah bisa lakukan. Di dalam kehidupan pribadi kita, kata imam selalu dekat dengan kata kudus ya, holiness. Holiness tidak berarti suci, putih, bersih. Holiness justru pada saat kita di satu tempat, orang melihat kehadiran kita membawa kemuliaan Tuhan di sana. Pada saat orang sedang mau bicara tentang ngegosipin satu keluarga yang sedang mau ribut, satu keluarga yang sedang ada masalah, atau satu bapak yang punya will atau pill atau seal atau apapun, punya pacar yang lain, kita bisa terjebak di dalam gosip itu. Bapak Paus mengatakan 2 tahun yang lalu, daripada kita ngegosipin dia, mendingan kita doain dia. Kira-kira gitu ya. That's tugas yang bisa kita lakukan minimal. Nggak usah yang gede-gede, nggak usah besar-besar. Hari ini kita cuma diminta, let's start something small, but do it with a great love. Itu yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Bila ada sesuatu di sekitar kita, baik yang kita kenal maupun tidak kenal, yuk persembahkan ke kudus. Buat orang itu lebih dekat dengan Allah. Ingat kata kudus adalah dekat dengan Allah. Ya. Imam hubungan dengan kudus, kudus dekat dengan Allah. Tugas kita membuat orang menjadi lebih dekat dengan Allah. Kalau kita nggak bisa bantu secara fisik, ya doalah dalam hati, Tuhan, kasihan nih Bapak yang lagi nyebrang jalan ini. Saya sih gedek banget sama dia, jalannya pelan banget ini gitu ya. Tapi pasti dia butuh bantuanmu Tuhan. Pasti dia sedang butuh bantuanmu. Mungkin pekerjaan dia sedang susah, mungkin anaknya sedang sakit, mungkin orang tuanya kena COVID. Tuhan tolong dia deh, saya nggak tahu apa kebutuhan dia. That's the least we can do. Itu sebagai imam. Dan orang-orang besar, John Henry Newman, orang Amerika pasti kenal semua ini, mengatakan the church would look foolish without lay people.
Kalau gereja hanya ada pastor dan uskup, selesai kita katanya. Ya, dulu gereja hanya pastor dan uskup dan paus. Tapi dia udah ingatkan 150 tahun yang lalu, kalau awam nggak diajak terlibat, kita mati nih gereja Katolik. Kira-kira gitulah kalau pakai bahasa kasar yang agak besar nih, Pak Endi ya. Mati kita semua gereja kalau pakai pastor, imam dan ini dia sudah menubuatkan, orang-orang awam harus dilibatkan. Jadi saudara dan saya diminta terlibat, bukan semuanya jadi pastor dan suster, bukan jadi ahli Alkitab. Dijadilah imam kecil, a small priest within our community. Hari ini gereja merayakan satu orang kecil. Buat orang yang tinggal di New York tahu ini ya. Ini orang awam satu-satunya atau pertama yang mayatnya, jasadnya ada di gereja St. Patrick Cathedral. Black guy, orang Haiti. Haiti berarti French speaking kan. Jadi datang ke New York sebagai budak, slave, pelan-pelan naik jadi tukang potong rambut, lalu karena bagus bakatnya, naik menjadi tukang potong rambut orang the haves in New York. Lalu karena berhasil, dia mulai uangnya dipakai untuk membantu banyak orang. Dan sekarang sudah venerated ya, jadi tinggal dua langkah lagi untuk disantokan. Jadi orang New York bangga punya satu santo, bukannya tukang penginjil, santonya bukan uskup, santonya tukang potong rambut, a barber out of Haiti. Hari ini saya tonjolkan dia. Kenapa? Karena judul kita adalah tentang awam. Ini nggak bisa lebih awam dari dia lagi. Sudah kulit hitam, budak, cuma tukang potong rambut. 18an ya. Jadi bicara 200 tahun yang lalu. So, titik terendah dari martabat manusia bisa membuat orang ini akan disantokan dalam beberapa tahun ke depan, ya, sedang diproses. Kenapa? Karena dia uang yang didapat dari menggunting orang-orang super kaya di New York dipakai untuk membantu banyak budak-budak Haiti di New York dan sekeliling. Dan banyak pelayanan dia lagi. Saudara bisa Google tentang dia. Dia ini akhirnya menjadi venerable. So, somebody very awam. Sebelum jadi Bapak Paus, Bapak Kardinal ini sudah mengatakan bahwa orang awam itu harus jadi leaven, jadi apa ya? Supaya ragi ya, jadi ragi. Dan di mana kita berada, orang menikmati. Kalau cuma jadi tepung dan ragi nggak diaduk, ya nggak enak kan? Tapi kalau sudah disatukan jadi roti yang harum dan wangi gitu ya. Saya tiap pagi harus makan roti dan minum kopi. Kalau nggak itu saya nggak bisa ke belakang, nggak bisa mulai hari ini. Sepanjang 40 hari ini saya puasanya roti ya. Tahun lalu kopi setengah mati saya. Hari ketiga sakau saya. Kalau nggak minum kopi pagi hari. Kali ini 40 hari yang makan roti, gangguannya ada aja gitu. Kalau lewat toko roti wanginya kan enak banget ya. Leaven kalau tidak dijadikan satu, dia cuma jadi ragi dan tepung doang. Tapi kalau diaduk dengan baik menjadi roti yang enak, wangi, harum, menarik. Kita sebagai awam diminta untuk menjadi orang yang menarik, harum, dan enak, kata Bapak Paus. And this is the time, katanya ya. Bapak Paus mengatakan, nggak cuma imam yang bangun gereja, nggak cuma uskup. Oleh sebab itu, dia panggil banyak orang untuk bantu dia awam-awam. Kalau Bapak Ibu ikutin apa yang Bapak Paus Fransiskus lakukan, many things. Dia ngangkat perempuan jadi satu tokoh besar di dalam gereja Katolik di Vatikan sana. Dan tahun ini dia ngangkat lagi 200 perempuan. Luar biasa. Awam-awam yang tidak terpikirkan bisa melayani dipanggil ke dalam gereja untuk duduk di posisi yang sangat tinggi. Apa artinya ini sih? Ya supaya keimaman itu, kekudusan itu nggak cuma uskup dan kawan-kawan. Jadi kekudusan adalah milik saudara dan saya. Itu sebagai imam. Sebagai nabi, tadi kita udah bicara, nabi itu tugasnya ngomong, ya. Kalau imam tugasnya mempersembahkan korban, kalau nabi itu ngomong. Ngomongin apa?
kita cuma diminta untuk bercerita tentang Yesus. Saya ingat kita kumpul berapa teman-teman SMA, kira-kira berapa bulan lalu beberapa teman sudah mulai cerita macam-macam kan. Dan pada usia 60 ini kan kita punya masalah-masalah di badan kita nih. Yang kita nggak punya masalah pada saat di SMA. Mata, kulit, ya. Dan beberapa bapak-bapak punya masalah rambut kayak saya ini sudah tipis gitu. Ya. Jadi lalu saya cerita bahwa rambut saya ini udah tumbuh sedikit lumayan lah, tapi masih tipis. Tapi 20 tahun yang lalu sempat tiba-tiba botak, teman-teman ya. Dan botak, saya nangis kemana-mana cari dokter ini. Dokter rambut, dokter macam-macam. Dan katanya kalau botak itu bukan penyakit rambut, tapi penyakit kulit. Jadi harus ke dokter kulit. Pak Endi masih ingat kalau dokter kulit di Jakarta itu dokter kulit dan kelamin ya, digabung jadi satu. Kalau masih ingat di kota seperti itu semua, nggak pernah kulit biasanya. Lalu saya pergi ke satu dokter kulit yang terkenal dan kelamin itu, ngumpul duduk di depan ngantri, lalu sedang ngantri itu mau dibetulin rambut apa kulitnya kan. Ya nggak beres juga. Coba dokter kulit ini, kadang-kadang ketemu keponakan gitu. Oh, Om kena juga, maksudnya kena penyakit kelamin juga. Ini anak SMA yang nanya ya, penyakit anak SMA ditanyakan kepada omnya umur 39. Tapi ya akhirnya ke satu teman dari istri saya, ayahnya seorang dokter yang punya laboratorium microbiologis gitulah kira-kira ya. Dia ambil kerak kepala saya, lalu dia, oh ini jamur X pakai obatnya ini. Kalau jamur B pakai obat ini. Jadi jamur saya diselesaikan, tumbuh lagi rambutnya. Ya jadi seperti inilah, sampai umur 60 rambutnya masih ada. Lalu saya sharing ke teman-teman saya. Saudara, teman-teman saya semuanya nanya dokternya di mana. Pertanyaan yang paling penting sekarang buat kita hari ini. Kalau saya rambutnya masih botak, masih pitak, kata orang Jakarta, mereka percaya nggak bahwa dokternya hebat? Tapi karena mereka lihat rambutnya, apalagi saya kasih lihat fotonya, semuanya percaya. Nah, dalam sebagai nabi, yang saudara ceritakan adalah saya disembuhkan oleh dokter Yesus. Tapi orang mau lihat masih pitak atau enggak Felix ini. Apalagi kalau masih botak, pitak aja mereka ragu. Kalau botak sudahlah, doktermu aku tidak percaya. Jadi dalam mewartakan ini bukan khotbahnya yang hebat, bukan ayat-ayat yang hebat, tetapi orang melihat sayanya masih pitak atau tidak. Pitak rohani maksudnya ya, pitak moral, botak sikap kelakuan, kata-kata saya, cara hidup saya ini masih Felix yang lama ini, anak mega besar ini. Ya. Atau sudah mulai lihat ada perubahan-perubahan. Minimal orang lihat ada sedikit perbaikan ya. Waktu cerita tentang Yesus, waktu berbicara tentang kebaikan Tuhan, orang mau percaya. Nah, sebagai nabi, hal ini yang diingatkan. Buat teman-teman di Amerika tahu tentang Martin Luther kan. Dan tahu Martin Luther itu dikelilingi orang-orang kulit hitam yang hebat-hebat, pandai-pandai. Tapi ada satu anak kulit putih ini. Mungkin nggak tahu kali ya. Ini orang Katolik loh. Anak Katolik yang namanya Matthew. Dan dia mau berbunyi di situ, berbunyi bersama kawan-kawan kulit hitam untuk menyampaikan bahwa something is wrong. Tapi nggak pakai khotbah yang hebat-hebat ya. Kan nggak terkenal. Pernah dengar di khotbah nggak? Nggak pernah kan? Pernah dengar nama Matthew? Mungkin nggak pernah dengar. Ya. But he is there memberitahu bahwa Katolik percaya manusia itu diciptakan Tuhan sama. Ya, you are black, I'm white. Saya nggak pandai khotbah kayak Martin Luther. Tapi saya ada di sana aja. Menonjol Kak? Menonjol ya. Dia kulit putih sendiri. Teman-temannya bilang gila lo ya. Saya yakin dibilang gila dia. Dia mewartakan tanpa kata-kata yang hebat. Bahkan orang nggak tahu siapa dia, nggak pernah dengar pidato dia. Tapi he's there. Ini nabi yang tidak perlu teriak-teriak pakai jam tangan emas. Haleluya, nggak perlu ya. Terbang private jet kemana-mana nggak perlu. Ya. Cukup pewartaan dengan kehidupan dan keadaan kita. Bring peace with our speech, kalau perlu tanpa speech. Makanya di Jepang, saya suka ke Jepang, kerjaan saya harus ketemu. Ada satu pepatah Jepang yang indah ya. One kind word can warm 3 winter months. Bagus ya. Winter di Northeast terutama hari-hari bulan lalu kan dingin banget ya.
Saya dengar ada yang di Philadelphia, dingin banget Philadelphia itu. Kalau sudah datang angin saljunya, ampun. Jepang tempat-tempat tertentu juga dingin. Tapi pepatahnya bagus. Satu kata yang hangat, yang damai, bisa bikin hangat winter 3 bulan itu. Jadilah kita nabi yang membuat suasana di tempat kita menjadi damai, tentram. Pada saat kita mau keluar kata-kata yang tidak layak, tidak pantas, coba ngerem. Nggak gampang, saya masih jeblos berapa kali juga, bobol remnya. Tapi ini menjadi peringatan buat kita. Kalimat Jepang ini sebenarnya Yesus mengatakan, wartakanlah kabar baik. Yaitu Injil, Gospel. Yang ketiga, yang terakhir sebagai raja. Tadi kita sudah katakan bahwa raja itu kan artinya pemimpin. Kita bisa memimpin keluarga kita, memimpin pekerjaan kita, memimpin bisnis kita, memimpin apa saja. Minimal memimpin diri sendiri. Dan di dalam memimpin itu orang melihat contoh-contoh yang di sisi yang kita buat. Di gereja, kalau buat teman-teman yang dari Jawa Tengah, pasti tahu tentang Kasimo ya. Dia sebagai pemimpin nasional orang Katolik, dia sudah bilang, saya ini perlu ngebela rakyat. Berani sekali pada hari itu. Dan dia sudah kasih lihat bagaimana, bukan sebagai imam, bukan sebagai nabi, tapi sebagai leader. Dia kasih lihat leadership tanpa harus menjadi leader. Kalau buat sekolah manajemen, the least you manage, the better leader you are, katanya. Ya. Jadi cukup dengan kerlingan mata saja orang tahu maksud kita apa kira-kira. Syukur dengan kata-kata yang baik. Kasimo melakukan itu. Tadi kita sudah dengan orang Matthew kulit putih dengan kulit hitam, kita sudah dengan Pierre seorang tukang potong rambut bisa menjadi pahlawan, baik pahlawan nasional maupun pahlawan bagi gereja. Kita semua bekerja. Kalau kerja kita mau tidak mau harus bicara tentang uang ya. Ada satu kawan saya tahun 80-an mulai import barang-barang elektronik, 90-an mulai import handphone dan menjadi besar di handphone. Salah satu dari 10 besar importer handphone di Indonesia, 5 besar. Buat kawan-kawan yang pernah dagang di Indonesia atau sekarang sudah dagang. Tahun 80-an, 90-an itu kalau import barang elektronik ke Indonesia, kena pajaknya 60%, pajak PPN-nya 10%, pajak barang mewahnya 20%. Jadi handphone yang $100 diimport dari luar negeri, sampai Indonesia sudah $190. Kalau mau untung harus jual $200. Jadi 2 kali lipat jual. Tetapi handphone Indonesia pada tahun 80-90 hanya 10% lebih tinggi dari pasaran internasional. Jadi jual $110-120. Gimana caranya? Orang pajaknya saja sudah 60%. Ya, masuknya diselundupin. Betul. Makanya ada istilah handphone BM atau handphone resmi. BM tuh biaya masuknya nggak bayar ya. Atau bahasa kita yang sehari smuggle lah ya. Lalu teman saya ini akhirnya dia beli 100, kompetitornya beli $100 juga, dia beli $100, tapi dia jualnya harus $190-200. Kompetitor jual di pasar di Glodok $120. Dia bingung gitu ya. Dia ikutin arus terus, dia nyelundup terus. Sampai suatu hari dia bilang, gue nggak mau import lagi deh. Dan saya mau bayar resmi gitu. Dia bayar pajak resmi. Dan dia bukunya selama sampai 2 tahun dia menderita gitu. Karena bukunya resmi kan. Teman-temannya nggak resmi dan bisa jual 10 kali lipat lebih banyak dari dia. Tetapi apa yang terjadi? 2-3 tahun kemudian, pemerintah tiba-tiba bikin perjanjian karena handphone ini berguna buat ekonomi, di nol kan saudara, 60 menjadi 0. PPN-nya 10 jadi 0. Ini pada tahun itu, 20 jadi 0. Jadi akhirnya sama semua, hanya PPN 10%. Sehingga sekarang semuanya menjadi sama harganya kan. Teman-teman yang biasa nyelundup nggak ngerti cara import resmi saudara. Walaupun 0% nggak tahu caranya. Lalu laporan pajak mereka selama 10 tahun, laporan pajak yang selundup kan. Dia sudah siapin buku laporan pajaknya sudah resmi. Jadi pasar dinolkan, dia terbanglah menjadi orang yang dagangnya 8-9 triliun rupiah gitu. Kenapa? Bukunya sudah siap untuk bayar pajak, begitu pajaknya 0%, dia sudah siap juga. Wah, teman-teman yang lain tunggang langgang. Kadang-kadang mengambil keputusan untuk menjadi orang kudus, mengatakan yang benar, dan jadi pemimpin yang kasih contoh ke anak buah. Bayangin kalau rapat sama anak buah.
Ya, kalau dia harus nyelundup. Besok kita mau nyelundup lewat mana ya? Surabaya atau Semarang atau Jakarta? Tiap hari rapatnya itu aja ya. Karena tutup buka lampu merah, lampu hijau pintu selundupnya. Atau kita lewat Batam, bisa bayangkan nggak sebagai leader? Your leadership is talking about that. Tiap pagi kita rapat, minggu depan kontainer lewat mana ya? Mana yang hijau, mana yang merah? Kan nggak enak hidup seperti itu. Lalu kalau anaknya tanya, Papa kerjanya apa? Oh, Papa tukang handphone. Atau tukang selundup. We decide. Dia decided to choose the right way, not the left way. Akhirnya dia menjadi besar sekali. Ya, saudara dan saya punya pilihan-pilihan hidup. Tiap hari kita bangun sampai tidur punya pilihan. Mau pakai baju apa, pakai kacamata nggak kacamata, rambut mau seperti apa, pakai minyak wangi atau tidak, naik mobil atau naik bus, dan seterusnya. This life is an art of choices. Makanya pundi-pundi rohani kita, baik kegiatan-kegiatan kita, kita perlu charge baterai kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini yang diharapkan lewat kehidupan kita. Sugio Pranoto bilang kita ini 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kita ini 100% Katolik, 100% San Francisco, New Yorkers, Bostonian. We are 100%, nggak bisa 51-49, nggak bisa 50. Kita 100% orang tinggal dimanapun juga, Cengkareng ataupun Chicago ya, kita 100% Katolik. Di mana-mana kita harus bawa kedua martabat itu. Makanya awam kalau pakai bahasa asli di sana adalah laikos ya, atau artinya bukan ahli. Jadi saudara dan saya ini bukan ahli. We are not expert in life gitu ya. Tapi kita adalah part of Jesus. Kita adalah bagian dari Yesus. Dan tugas kita bercerita tentang Yesus yang baik, yang telah menyelamatkan kita. Yang tadi saya kasih contoh, telah bikin kepala botak saya tidak begitu botak lagi. Ya. Jadi ciri khas kita bukan bersembunyi di dalam gedung gereja. Oh, kalau mau suci, kerjalah di gereja. Jadi produk enggak. Itu bagus dan benar. Tapi justru gereja mengajak kita menjadi kudus, suci, dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Justru di kerjaan kita, di kehidupan kita. Sering dibilang sebagai di kebun anggur. Ya. Nah, kebun anggurnya ada di mana-mana. Dari Jakarta sampai Atlanta, LA, ada Kanada juga saya dengar ya di person doa ini. Jadi wherever we are, kita jadi pengurus kebun anggur. Dan upahnya Tuhan akan kasih kepada kita. Lewat sukacita, damai sejahtera, ketenangan, keluarga. Upahnya biar tugas Tuhan lah. Tugas kita cuma menjadi pekerja di kebun anggur yang dipercayakan kepada kita. Kebun anggurnya ada di mana? Bisa di San Francisco, bisa di Atlanta, bisa di Pennsylvania, bisa di White House, which Joe Biden yang sedang berjuang sekarang ya, antara boleh gugurin atau nggak boleh gugurin, setengah mati dia. Antara abortion 3 bulan boleh atau tidak, 6 bulan boleh atau tidak. Biar urusan dia sama Tuhan lah ya. Gereja jelas bilang no. Apakah dia boleh terima komuni atau tidak? Ini masalah sekarang di Amerika saya dengar. Jadi antara personal sama public works dia sedang terjepit. Ya kita berdoalah supaya Joe Biden bisa ngambil keputusan tepatnya. Hari ini tanggal 9 April di Jakarta, gereja juga merayakan satu perempuan yang namanya Saint Casilda, Santa Casilda dari Spanyol. Spanyol sekali masa itu dikuasai oleh orang-orang Arab. Maka kalau saudara ke Spanyol, bagian selatan, banyak nuansa Arabnya. Ada satu putri yang agama Islam waktu tahun 1500-an, tapi dia selalu kepengen, ada dorongan untuk melihat gereja, melihat Yesus. Gitu. Akhirnya suatu hari dia mengambil keputusan, sakit, di tengah sakit itu dia pergi satu biara dan disembuhkan di biara itu, dan dia menjadi Katolik. Lalu Katolik ya pasti keluarganya mencaci-caci dia lah ya, bisa bayangkan. Dan hatinya selalu mau menolong orang. Selalu menolong orang. Dan seringkali mengambil roti-roti yang sudah mau dibuang, diambil buat orang-orang miskin sekitar rumah bapaknya. Suatu hari ditangkap, dan kalau ketangkap dia bisa dimaki-maki kan, dianggap buang-buang roti kepada orang-orang Katolik yang miskin-miskin itu. Tapi begitu dia bilang, apa nih?
Kenapa bawa roti dicuri keluar? Ini cerita klasik dari Spanyol. Begitu dibuka, rotinya berubah jadi menjadi bunga mawar ya. A bouquet of roses. Cerita sederhana ini mengatakan apa? Kalau kita lakukan yang baik buat orang lain, walaupun ada resiko kepada kita sebagai pemimpin diri sendiri, Tuhan akan kerja. Nah, Tuhan akan merubah semuanya menjadi bunga yang indah di dalam hidup saudara. Make that decision, buat decision untuk saya mau jadi berguna buat orang lain. Itu peran awam yang kita bisa lakukan. Dan kadang-kadang pilihannya kan nggak enak. Bapak Paulus mengatakan lagi, every day we wake up in the morning, kita bisa good atau evil ya. Dalam hati kita selalu ada kadang-kadang, aduh males nih gitu ya. Mau tambah lagi lah 30 menit. Itu kan sudah dorongan-dorongan kecil ya. Godaan-godaan kecil. Tapi tiap hari kita diberi pilihan. Let's make this place a better place. Jangan mengatakan tidak. Kemarin di misa pagi ada pastor muda di online bercerita bahwa the devil, setan itu yang mengganggu kita. Kalau kita tidak melawan, dia menjadi lebih kuat. Kalau kita melawan, dia menjadi lebih lemah. Oh, bagus juga saya pikir. Very simple. If you say no to him, dia menjadi lebih lemah. If you say yes, dia menjadi lebih kuat. Itu martabat setan seperti itu yang nomor satu. Nomor dua, setan tahu banget kelemahan kita tetapi. Dia tahu kelemahan kita, ini goyangnya pakai ini diganggunya pakai ini digodanya pakai itu. Orang bilang, the devil know our red button. Dia push red button kita, meledak kita. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga menarik. But the spirit in us is greater than him. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada setan. Jadi jangan takut. Roh Kudus dalam kita lebih besar. Make the right decision. 2 slide terakhir mengatakan bahwa ini Pope Francis, saya banyak quote beliau karena dia favorit saya. Dan dia selalu quote bahasa kalimat Yesus, lalu diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Keluar sana, berinteraksilah dengan semua orang, termasuk orang yang kita nggak suka, dan share kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita, bukan lewat khotbah yang berapi-api. Itu yang dikatakan oleh bahwa di Jepang ada satu pepatah kuno yang mengatakan virtue is not knowing, but doing. Banyak orang yang tahu kebaikan, ya, tapi nggak melakukan. Nilai keutamaan bukanlah tentang pengetahuan, tapi adalah tentang perbuatan. Banyak orang bisa khotbah dengan hebat, let's do it. Memang susah, kata Yesus, untuk jadi orang baik, berbuat baik, berbicara baik, ngomong baik, aduh. Kita ngomong baik, teman nyala ya, lu suci banget sih lu. Kita berbuat baik, lu kenapa sok suci? Ya, Yesus bilang, if anyone would come after me, he must deny himself. Take up his cross daily and follow me. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, pada saudara saya pagi hari ini, malam hari ini, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Every day. Lewat kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita membuat orang lain lebih baik. Yang buat orang Jawa, yang sudah lama nggak ke Jawa, ada pepatah kuno di Jawa. Ini, saya nggak sebaca yang baik, tapi urip iku urup. Atau terjemahannya kurang lebih ini, hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sekecil apapun manfaat yang kita berikan, jangan sampai menjadi orang yang merasakan masyarakat. Jadi kita bisa bikin sekeliling kita lebih baik, cukup satu hal kecil, satu ucapan kecil, satu kata-kata kecil, seperti Bapak Paus mengatakan. Sebagai penutup, tadi saya katakan Joe Biden Katolik kedua dalam dekade ini yang jadi presiden. Katolik pertama itu Kennedy. Ya. Ibunya bernama Rose Kennedy. Jarang yang kenal, karena yang lebih terkenal ayahnya dan kakeknya itu orang terkenal semua, the clan of Kennedy. Orang-orang yang tinggal di Boston pasti tahu itu. Ibu ini kehilangan anak, anaknya ditembak 2 orang. Hidupnya penuh tantangan, ya. Tidak terkenal, banyak masalah dia harus hadapi. Dia bilang pada akhirnya dalam berjuang sebagai orang Katolik, sebagai ibunya presiden, sebagai ibu dari suatu dinasti Kennedy yang besar,
I have come to the conclusion that the most important element in human life is faith. Faith itu apa? Percaya, berharap, dan berserah kepada Yesus. Nggak hanya percaya, nggak hanya berharap, tapi berserah. Percaya, berharap, dan berserah bahwa Yesus bisa dan mau menolong kita. Dan dia tutup, saya mau tutup dengan kalimat dia yang menurut saya sangat bagus. Dia bisa nulis banyak buku dan jadi miliarder, jadi bestseller di New York. Tapi dia bilang, I would much rather be known as the mother of a great son than the author of a great book or the painter of a great. Saya bisa menulis banyak buku bagus, saya bisa melukis banyak hal bagus, tapi mendingan saya jadi ibu dan seorang anak yang baik. Dan itu yang Tuhan Yesus mau kita lakukan sebagai awam yang baik di dalam gereja Katolik, bukan di gedung gereja Katolik, tapi manapun. Amin. Tuhan berkati. Semoga sharing kita tadi menjadi berkat buat teman-teman. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Ibu Riana. Terima kasih banyak Pak Felix. Wow, ini amat sangat padat isinya dan bagus banget. Terima kasih udah mengulas dengan demikian bagusnya, dan saya rasa kita semua umat Katolik harus mendengar dan harus belajar seperti ini, karena banyak dari kita yang masih dalam pemikiran yang lama. Kita lupa akan peran kita sebagai lay people ini. Kita lebih banyak loh daripada para imam dan para yang lain gitu ya. Jadi kehidupan kita yang paling penting adalah kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada Pak Bambang, mau ada pertanyaan Pak Bambang? Tadi sempat unmute, mau ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan teman-teman yang lain di sini yang mengikuti acara? Kalau nggak ada, saya akan ada satu pertanyaan, Pak Felix. Nah sekarang, banyak orang yang mau melayani, tapi bingung mau mulai dari mana. Ya, jadi tadi pun Pak Felix sudah bilang kan, pelayanan kita bisa mulai dari hal-hal kecil, dari segala macam. Tapi banyak kita yang punya kerinduan untuk mau melayani. Saya tahu ada beberapa teman-teman di sini juga yang punya kerinduan untuk mau melayani. Tapi kita bingung mau mulai dari mana, Pak Felix. Boleh kasih tips nggak buat kita? Terima kasih. Saya ditanya itu, saya jadi ingat pertama kali saya datang ke satu persekutuan doa di gereja saya dulu Santo Andreas di Kedoya Green Garden Jakarta tahun 90 kira-kira ya, 90-91. Waktu itu saya sudah bekerja sebagai direktur di satu perusahaan. Kemudian kalau minum kopi ada sekretaris C3 yang ngurus ya, ada macam-macam. Tapi pada saat saya mulai pelayanan di sana, yang tiba-tiba ada di hati saya dorongan melihat kabel berantakan di bawah, kabel mikrofon, kabel keyboard, kabel gitar. Karena saya orang teknik, tukang obeng, jadi pertama-tama saya bilang udah saya beresin kabel-kabel itu dulu ya, karena mereka kabelnya ditekuk, nggak digulung dengan bulat gitu. Kalau kabel zaman dulu ditekuk patah semua itu karena tembaganya, kopernya pada jebol. Jadi saya mulai dengan itu. Selama hampir 6 bulan, 9 bulan, pelayanan pertama saya adalah ngegulung kabel gitu ya. Yang di kantor bikin kopi sendiri aja nggak pernah. Gitu. Karena saya harus ngurusin kabel dan sound system, berarti saya datang lebih dulu. Dan pulang terakhir itu. Karena itu tugasnya kan. Saya sangat menikmati, mensyukuri, dan belajar untuk apa arti kata melayani. Melayani kan to serve. To serve berarti somebody else is more important than me. Orang lain lebih penting dari saya. Saya dibantu banyak lewat gulung kabel itu. Saya nggak akan lupa bahwa waktu ngegulung kabel itu ada saja orang meletuk kan, cepetan dong gulungnya, atau cepetan dong disusunnya, kita udah menyanyi nih, cepetan dong, kenapa kabelnya storing, kenapa kabelnya berantakan. Nah, justru malah dapat cercaan seperti itu ya.
Nah, itu hal kedua yang saya nikmati. Nggak nikmati, maaf. Saya belajar bagaimana mengalami itu ya. Lewat proses itu, saya akhirnya dipilih menjadi ketua bagian teknik, akhirnya menjadi koordinator PD di tempat saya. Kemudian beberapa tahun kemudian jadi koordinator PD seluruh Jakarta, dan jadi sekretaris di seluruh nasional. Bahkan tahun 2006 pada usia 46 tahun menjadi wakil ketua karismatik Katolik se-Asia Pasifik waktu itu ya. 40-an negara lebih saya jadi. Akhirnya duduk di Vatikan mewakili Asia Pasifik, 2 orang dari Asia. Dari gulung kabel ya. Kenapa gulung kabel itu membuat saya tahu diri. Karena saya pernah sekali masa jualan sound system yang mahal-mahal, jadi ngerti kabel dikit. Jadi balik ke pertanyaan teman-teman, bagaimana mulai sesuatu yang kita agak ngerti, namun lakukan dengan servanthood ya. Dan itu susah banget, karena kita kan ngerti kabel. Lalu ada ibu-ibu yang hanya ngerti nyanyi, nggak ngerti kabel gitu ya. Di situ dilatih. Latih satu keindahan yang luar biasa. So do something that you are good at in the church with the lowest position. Dan biarlah Tuhan melatih. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus adalah raja kehidupan. Dia turun ke dunia untuk melakukannya. Dia sangat ngerti tentang kehidupan, tapi dilakukan dengan cara yang paling rendah, paling kecil. Jadi jawaban saya nggak ada yang konkret, tapi mulailah dengan sesuatu yang kita mengerti, tapi jangan merasa paling mengerti. Ya, ngerti nggak maksud saya? Saya ngerti kabel, tapi saya nggak harus bikin diri saya paling tidak mengerti kabel di dalam pelayanan. Mungkin lakukan itu 6 bulan supaya sharpen your pencil, kata orang. Supaya pensilnya dikerut menjadi makin tajam. Itu usulan saya. Terima kasih Pak Felix. Ada satu pertanyaan dari Pak Okta. Silakan Pak Okta ditanyakan kepada Pak Felix langsung. Pagi Pak Felix. Ya, sorry ini video saya nggak bisa ini. Nggak bisa keluar tuh. Ya, saya mau tanya ya Pak Felix ya. Pak Felix kan pada saat itu direktur dah, kopi aja diituin. Pokoknya ada sekretaris, ada apa itu. Tapi pas sesudah jadi gulung kabel itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip ya kerjaan office boy dah ya. Nah, terus dibentak-bentak lagi, ayo cepetan apa segala. Nah, itu kan ada salah satu apa ya, gengsi apa-apa ya Pak Felix ya. Untuk pelayanan, gua kan direktur, gua kan itu dibentak-bentak lagi apa segala. Nah, kalau saya sih merasa ya setiap pelayanan pasti akan melalui itu. Nah, terutama kan saya agak emosional. Emosional kan kadang-kadang, gue udah bantuin nggak dikasih duit, nggak dikasih apa, dibentak-bentak lagi sama ibu-ibu yang nggak ngerti kabel, nggak ngerti apa misalnya. Nah itu Pak Felix perasaan pertama kali nih, loh, gue kan direktur, aduh, masa diginiin orang kopi aja dibuatin di kantor, ya toh. Nah itu menangani perasaan seperti itu gimana ya Pak Felix ya? Terima kasih Pak Felix. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tata. Pertanyaannya bagus sekali. Pas ditanya itu saya coba refleksi ya. Refleksi ke saya dulu kayak apa. Kesel, pasti kesel. Bohong kalau saya bilang saya nggak kesel ya. Bahkan cenderung marah juga. Sama Pak Okta, saya juga orang yang lumayan panasan karena lahir di Medan, besar di kota Jakarta, jadi campuran semua Latino spirit ada di saya gitu ya. Namun saya ingat waktu saya ikut retret beberapa bulan sebelum saya mulai pelayanan itu, di retret itu ada satu ayat yang membuat saya selalu jadi kekuatan saya ya. 2 ayat lah. Satu yang tadi Lukas pikul salib ya. Jadi pas saya sakit itu, kesel, sebel, saya jadi ingat Yesus sendiri juga sakit dan sebel gitu ya. Jadi ada contoh dan saya bilang, Yesus kasih kekuatan dong seperti engkau. Itu yang pertama saya lakukan, doa pribadi. Kedua yang jadi saya punya landasan
landasan pelayanan saya. Jadi masing-masing boleh punya landasan, pilih ayatnya. Yang saya pilih waktu itu karena dari kecil, dari SD 4 saya selalu jadi kapten gitu ya. Kelas 5 jadi kapten sekolah gitu. SMP kapten, SMA kapten. Jadi selalu kapten dalam olahraga. Selalu maunya mimpin di depan kalau orang Amerika bilang I have a very competitive spirit gitu ya. Bahasa positifnya, bahasa negatifnya orang Jakarta bilang lu nggak mau ngalah gitu ya. Itu bahasa yang ada di saya. Di retret 2-3 bulan sebelum saya mulai melayani, saya memilih satu ayat. Itu ayatnya adalah yang teman-teman boleh pilih ayat sendiri sebagai fondasi pelayanan. Ayat yang saya pilih adalah kalau mau jadi terbesar, hendaklah menjadi yang terkecil. Kalau yang mau jadi terkemuka, hendaklah menjadi yang terkemudian. Itu pilihan saya. Karena saya punya strong competitiveness ya. Karena saya punya leadership yang terlalu kuat. Orang bilang saya alpha male, istilahnya kalau di psikologis di tes gitu ya. Saya keturunan singa gitu ya. Kalau singa itu kan ngebunuh kompetitornya kan. Karena dia jadi lion king sendiri. Itu saya. Waktu itu saya pilih ayat yang bisa membuat saya tidak jadi raja singa yang mengaum-ngaum seperti lion king. Jadi saya pilih ayat itu. Jadi 21 kalau saya kesel, sebel, sedih, 4 gedek, saya ingat Yesus gitu ya, yang pernah mengalami yang sama, dimarah-marahin, dimaki, diludahin sampai disalib. Yang kedua, pegangan saya adalah orang lain lebih besar dari saya, lebih penting saya dari saya, lebih itu yang saya pegang lah dua-duanya ya kalau buat saya. Nggak punya jamu yang lain, nggak punya obat yang lain. Fakta hanya dua itu yang saya punya pegangan ya. Dalam pelayanan pasti dicaci maki, dihina, diketawain ya. Yesus saja disalib. Kedua, pilih satu ayat pegangan dan itu jadi sumber kekuatan di saat kita lagi goyah. Itu dari saya sharingnya Pak. Ya, terima kasih Pak Felix. Terima kasih Pak Felix. Memang top markotop banget tipsnya. Saya setuju banget gitu ya. Kita semua masing-masing harus punya ayat pegangan buat kehidupan kita karena itu yang menjadi kekuatan kita ketika kita dalam keadaan lemah. Ya, kita masih manusia biasa. Kita pasti ada saatnya di mana kita merasa kita semangat, kita berapi-api, ada saatnya di mana kita juga lemes. Kita merasa putus asa, kita merasa aduh kayak aku berjalan sendirian nih, kok kayaknya tantangan begitu besar. Tapi ketika kita punya ayat pegangan itu yang menjadi kekuatan buat kita. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya ada pertanyaan lagi nih. Saya udah siapin beberapa pertanyaan. Tadi kayak Pak Felix udah cerita nih tentang structure di gereja ya. Terus gimana cara kita untuk merubah pola pemikiran yang lama itu, romoisme, kayak yang hanya mendengarkan yang tinggi-tinggi doang, tapi kalau kita yang melayani, kita yang ngomong kok kayaknya dianggap angin lewat gitu loh. Gimana cara kita untuk merubah pola pemikiran seperti itu, Pak Felix? Kalau saya nggak punya solusi yang konkret dan komplit. Saya pikir orang punya pendapat seperti itu kan karena beberapa faktor ya. Saya bicara orang lain dulu sebelum ke diri kita. Satu, karena dia tidak tahu atau belum tahu kan. Jadi dia punya pendapat seperti itu. Kedua, karena tadi dia melihat saya masih botak dan pitak gitu. Jadi buat apa gue percaya lu masih botak dan pitak gitu. Itu yang kedua. Dengan masih punya masalah rambut, mau bicara tentang dokter rambut yang bagus gitu. I don't believe you. Gitu. Nah dari dua faktor itu yang ketiga karena dia belum merasa nyaman, saya adalah teman dia. Ketiga. Saya pikir yang paling gampang adalah yang nomor 3 dulu, adalah menjadi kawan dia dulu. Jadi kawan berarti kan apapun pendapat dia kita dukung dan setuju kan. Jadi tidak kita ajak berdebat atau berpolemik. Saya akan mengusulkan be his friend.
Jadi Yesus waktu nginjilin di dunia ini kan pertama-tama dibilang, engkau bukan hamba lagi, tapi engkau adalah sahabatku. Karena menjadi sahabat baru dia bisa bercerita tentang kerajaan Allah, tentang Bapa Surgawi, tentang Roh Kudus. Lebih gampang diterima. Saya pikir kalau ada teman yang masih klerus-sentrik, masih pusat pada imam, dan belum mau bergabung dengan gereja secara utuh bersama awam dan sebagainya. Dan mungkin karena 3 poin itu nyampur jadi satu, entah yang mana yang lebih. Tapi saya pribadi menyarankan nomor 3 ya, menjadi kawan dia dulu. Listen to him or to her. Setelah itu baru bisa menyampaikan obat dokter kulit yang terkenal tadi. Dan kasih tahu bahwa gereja udah berubah loh. Gitu ya. Bahwa imam sangat dibutuhkan, pastilah itu ya. Tapi peran mereka kan sudah oleh Bapak Paus dan beberapa Bapak Paus untuk diingatkan kembali ke barak juga. Seperti tentara balik ke barak, imam juga diingatkan untuk kembali kepada real function dia, real role dia. Menjadi priest and fatherhood. Dan mereka juga berubah cara untuk bisa beradaptasi dengan gereja yang berevolusi ini. By the way, gereja sedang menyiapkan diri ke milenium ketiga ini kan. Jadi sedang Bapak Paus Fransiskus berubah banyak dan merubah banyak. Jadi jawaban saya mungkin 3 jawaban tadi digabung jadi satu, jadi salad. Ya, baik. Terima kasih Pak Felix. Terus pertanyaan saya yang berikutnya. Gimana mempertahankan iman kekatolikan kita nih pada saat ini? Terutama untuk kita-kita yang maksudnya yang punya kecenderungan misalnya karismatik atau yang lain. Karena banyak dari teman-teman yang dulunya aktif di karismatik, terus akhirnya nyebrang ke tetangga seberang. Tuh loh. Jadi banyak sekali yang mereka merasa, oh gerejanya sama. Tuh loh. Oh Tuhannya sama. Nggak apa-apa kita pindah ke tempat lain karena lebih seru, lebih rame. Tuh loh. Jadi gimana cara kita nih, yang notabene misalnya kita percaya dengan gerakan pembaruan karismatik di dalam gereja Katolik untuk mempertahankan iman kekatolikan kita. Terutama buat yang baru-baru karismatik. Terima kasih Pak Felix. Ya, saya pikir tema kita hari ini tentang peran awam dalam gereja, the role of lay people in the church kan bagus ya. Jadi setiap kita dikasih martabat, dikasih peran, selalu 2 kan, hak dan tanggung jawab selalu dikasih. Manusia lalu punya 2 itu, tidak bisa cuma 1. Kalau bayi dia cuma punya hak, dia nggak punya tanggung jawab. Sampai pada usia tertentu akan balance antara hak dan tanggung jawab. Makin tua, saudara dan saya yang di atas 50, 60, kita praktis nggak punya hak lagi, kita ada cuma tanggung jawab aja. Karena mau punya hak juga nggak bisa pakai hak, kata ketinggian ya. Jadi, nah, balik ke pertanyaan itu, bagaimana kan orang-orang yang ninggalin gereja Katolik? Ya, kita doain mereka pertama-tama ya. Doakan mereka mengambil keputusan itu dengan cara mereka lah ya. Kan selalu ada 2 jenis manusia. Ada manusia yang lebih mementingkan hak dia, atau lebih mementingkan tanggung jawab dia. Kalau saya lebih mementingkan tanggung jawab karena usia saya barangkali. Kedua, dari kecil ya jadi kapten gitu, semuanya tanggung jawab. Dan tanggung jawab saya adalah ngebantu gereja saya yang ada bocor di sana sini, yang pipa airnya bocor ya, toiletnya bau. Saya punya tanggung jawab untuk membantu bersihin. Bahwa ada orang tertentu yang nggak kepengen bantu bersihin, ya itu hak dia lah ya. Dia mau pergi ke tempat lain yang sudah berbentuk hotel mewah indah, ya silakan pindah gereja lain. So that decision mereka. Saya ngajak semua teman-teman yang masih ada dalam gereja Katolik, yes, our church is not perfect hari ini. Dia tidak perfect karena kitanya tidak perfect. Jesus is perfect. Kita, kenapa? Nah, bagaimana supaya kita bisa perfect? Ya satu, kurangi hak kita, naikin tanggung jawab kita. Ya. Reduce our rights, increase our responsibility. Responsibility kita apa? Bantu Yesus saja. Nah, caranya gimana? Saya pikir ada 3 ya. Satu tadi, kita selalu berhubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat baca kitab suci, lewat misa dan sebagainya. Kedua, punya teman, punya komunitas.
Komunitas itulah kita saling membantu, saling mengingatkan, saling menguatkan. Ketiga, saya sih percaya banget Allah Roh Kudus itu powerful ya. Dan Allah Roh Kudus selalu menyatukan. Minta maaf, terakhir, Allah Roh Kudus tidak pernah memecah belah. He is a uniting force, not a separating force gitu. Jadi kalau ada yang mengambil keputusan pindah gereja, saya tidak menghakimi, tapi hampir pasti bukan keinginan Roh Kudus. Pendapat saya ya. Terima kasih Pak Jadi, Felix. Nah, ada tambahan? Ya, pertama doakan mereka, kedua ya kita berdoa supaya Roh Kudus membuat kita lebih kuat aja. Itu obatnya, saya nggak punya obat yang lain. Kecuali 1, 2, 3 tadi ya. Berdoa, gue yakin gue punya komunitas. Dan ketiga, percaya Roh Kudus bisa memberi kekuatan yang tidak terpikirkan. Itu dari saya. Iya. Terima kasih banyak untuk tipsnya. Masih ada teman-teman yang ada pertanyaan lagi nggak? Buat Pak Felix ini apa namanya? Kamera saya matikan karena bandwidth-nya agak goyang dikit. Oh iya. Baik. Nggak apa-apa, santai aja. Ya memang seperti tadi Pak Felix bilang ya, kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi imam, nabi dan raja lewat pola hidup kita sehari-hari. Dan benar, hidup adalah pilihan kita sendiri yang pilih kita mau menjadi baik atau kita mau menjadi yang kurang baik. Dan kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya lewat contoh hidup kita. Kita dipilih untuk menjadi salesman, saleswoman kerajaan Allah lewat semua yang kita kerjakan setiap hari. Kalau benar, contoh Pak Felix begitu simpel ya. Kalau kitanya nggak bisa kasih contoh yang baik, dokternya masih belum bisa menyembuhkan orang yang nggak ada rambut, terus ya buat apa jualan, karena nggak bakal laku gitu loh. Tapi kalau dengan contoh hidup nyata, kalau kita mengikuti Kristus dan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang pasti akan mengikuti Kristus lewat cara hidup kita, pola hidup kita. Dan terima kasih banyak untuk tips-tipsnya, begitu banyak, saya banyak bikin catatan hari ini. Dan terima kasih banyak untuk waktunya Pak Felix bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih udah meluangkan waktu dan kesempatan sharingnya begitu luar biasa, dan semoga membantu teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini yang menonton di YouTube channel kita untuk bisa belajar. Dan semoga bisa membuka mata hati dan pikiran kita kalau kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus, menjadi anak-anak Dia, menjadi saksi hidup lewat contoh perilaku kita sehari-hari. Dan seperti biasa, kita akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pembicara kita hari ini. Sebentar, saya share. Tunggu ya, ini saya tutup dulu. Ini tadi saya buka ini. Oke, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pembicara kita hari ini, untuk ministry yang Pak Felix kerjakan, boleh tolong mengirimkan Zelle, saya rubah Zelle-nya ke Riana sekarang, di 650-580-3488 buat yang di Amerika. Dan buat yang di Indonesia boleh ditransfer ke Yosi Santoso di BCA Cabang Semarang, account number 1822222077, dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya, jadi saya tahu mana-mana uang-uang yang masuk untuk pembicara-pembicara kita. Dan terima kasih atas kemurahan hati teman-teman, dan Tuhan memberkati 100% dari apa yang kita dapat, kita akan memberikan semua untuk ministry pembicara kita. Terima kasih semuanya teman-teman untuk waktu dan kebersamaan kita. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video-video yang kita upload di channel YouTube PDK Maria Bunda Allah, kita punya lebih dari 50 video yang ada di situ. Dan kalau buat yang teman-teman yang belum pernah melihat, boleh lihat, boleh di-subscribe dan like video-video kita. Banyak pembicara bagus-bagus yang kita undang di acara-acara kita selama 2 tahun ini. Dan sebelum kita akhiri acara kita, sebentar, saya mau kasih tahu acara kita selanjutnya. Jangan lupa
besok Minggu adalah Minggu Palma. Jangan lupa untuk ke gereja. Itu adalah kewajiban kita untuk datang ke gereja untuk misa Minggu Palma. Kita memasuki pekan suci dan kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan acara kita selanjutnya adalah tanggal 13 Mei waktu Amerika atau tanggal 14 Mei waktu Indonesia, jam 7 pagi waktu Indonesia, waktu yang sama di Amerika, bersama-sama dengan Romo Eko Wahyu OSC. Jadi kita akan beracara lagi bersama-sama dengan Romo Eko. Bulan Mei kita akan banyak pembicara, bulan April kita sengaja kita lowongkan waktu untuk kita bisa mengisi waktu-waktu kita untuk Paskah, untuk novena, untuk Divine Mercy. Jadi kita punya waktu untuk berdoa sendiri. Dan terima kasih teman-teman. Dan Pak Felix, boleh tolong untuk doa penutup buat kita semua, Pak. Terima kasih. Saya tidak nyalakan kamera ya. Karena Ya, boleh, silakan. Kita turun tadi ya. Ya. Yuk kita satu hati, kita pejamkan mata dan kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami kumpul secara digital, secara online. Ini semua kemurahan-Mu dari berbagai kota. Kami percaya Kau menyertai kami dimanapun kami berada, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami cintai. Secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa buat PD Maria Bunda Allah yang Kau bentuk sendiri, Kau cintai, seluruh pengurusnya Kau lindungi, Kau sertai setiap langkah mereka, pekerjaan, keluarga, dan segenap keluarga besar mereka. Berkati juga para anggota, para peserta dalam PD, sehingga mereka juga menemukan cinta-Mu Tuhan lewat pelayanan online ini. Kami percaya Tuhan bahwa kemurahan-Mu selalu mencetai kami, terutama di dalam hari-hari menjelang Jumat Agung, Paskah ini Tuhan, kami menemukan sukacita-Mu, kami bisa dibangkitkan untuk bisa berjalan bersama-sama Yesus yang bangkit di dalam kehidupan kami, sehingga makin banyak orang mengenal Engkau Bapa lewat kehidupan kami. Berkat turun atas kami semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Felix. Terima kasih teman-teman yang sudah Pak Felix. hadir. Semuanya Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi nanti. Nanti kita undang lagi untuk topik yang lain ya. Terima kasih. Sebagai catatan aja. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pak Felix. Terima kasih. Have a blessed day. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi nanti. Bye ya. Ya, terima kasih Pak Felix.